pas bulan Ramadan biasanya saya mengisi waktu luang dengan memainkan HP tapi mencari konten yang bermanfaat seperti ceramah, tausiah dan banyak yang lainnya. Ulun pas Said tetap bekerja dan membantu Acil menjahit di rumah. Biasanya di rumah tetap menjahit, menemani orang tua memasak. Biasanya tugasnya mencicipi makanan untuk berbuka puasa. Biasanya kalau pagi olahraga, jalan-jalan. Kalau sorenya jalan-jalan juga cari wadah gitu lah. Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Bank Syariah Indonesia Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika perempuan mengalami haid di bulan Ramadan, tidak berarti dia tidak bisa melakukan aktivitas yang bernilai ibadah. Dalam hal ini, dia hanya tidak bisa menjalankan sholat dan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan juga dia tidak dianjurkan untuk menyentuh atau membaca kitab suci Al-Quran. Di sini dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, bagi perempuan yang sedang haid, maka dia bisa melakukan aktivitas kegiatan, misalnya dia menyiapkan berbuka puasa dan sahur untuk anggota keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya atau keluarga yang ada di dalam rumahnya. Kemudian dia juga menganjurkan kepada anak-anaknya untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan atau menjalankan ibadah sholat tepat waktu. Ada beberapa amalan saleh yang bisa dilakukan oleh seorang muslimah yang sedang haid. Semua kegiatan dengan niat ibadah itu adalah amalan saleh. Karena itu niat itu menentukan kualitas seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Jadi berbagai kesibukan yang dia jalankan bila memiliki niat positif baik secara fisik maupun pikiran, itu adalah termasuk salah satu amalan saleh. Kemudian juga dia mendapatkan derajat amalan saleh kalau dia berdoa. Jadi berdoa, mengucapkan basmalah dalam setiap kegiatan yang akan dia mulai, karena doa itu adalah kunci ibadah. Segala perbuatan yang tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu membebaskan hati dari ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung. Menyerahkan segala keputusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam kehidupan ini, apa yang kita meyakini, apa yang kita upayakan semaksimal kemampuan kita, itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tertuang di dalam surah Hud ayat 123 dan Al-Maidah ayat 23. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertakwalah kepadanya. Dan sekali-sekali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.
Kemudian dari surat Al-Maidah, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kemudian apabila perempuan mengalami haid pada saat 1 Syawal, bolehkah perempuan mendatangi tempat sholat Id? Maka di dalam buku tanya jawab agama yang dihimpun dari Himpunan Tarjih Muhammadiyah, bahwa menurut tuntunan Rasulullah SAW, wanita yang tua maupun muda termasuk yang sedang haid tidak masuk pada barisan atau saf wanita yang sedang melangsungkan sholat, tetapi berada di tempat yang tidak jauh dari tempat itu untuk dapat menyaksikan kebaikan kaum muslimin mengadakan pertemuan serta mendengarkan seruan, khususnya khutbah yang sedang berlangsung di tempat itu. Jadi bila perempuan sedang haid kemudian membawa anak-anaknya yang juga tidak sholat, maka dia hendaknya tidak ikut di dalam saf barisan sholat, tapi berada di luar barisan sholat. Misalnya berada di pinggir dulu. Nanti ketika khutbah, ketika sholat selesai dan diperdengarkan dan dibacakan khutbah, maka dia bisa masuk bergabung di barisan perempuan yang sedang duduk. Jadi itulah yang bisa dilakukan oleh perempuan haid pada bulan Ramadan dan pada saat sholat Id. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Segala hilaf dan kesalahan itu semata-mata dari diri saya yang penuh kekurangan dan kehilafan. Segala kebaikan yang ada semuanya karena ridho dan izin Allah. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.